Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel cerita horor. Jadi teman-teman, cerita ini dibagikan oleh yang bernama Giri. Saat ini usia Giri ini usianya 34 tahun. Dan beliau ini asalnya dari Subang, Jawa Barat. Dan dalam kesempatan ini Giri ingin membagikan pengalaman horornya atau pengalaman mistisnya tentang perjalanan yang dilakukan Giri dan temannya ke Banyuwangi via selatan. Jadi kalau teman-teman tahu ada jalur utara dan jalur selatan. Nah, kalau jalur utara itu tentu lewat Alas Roban, dan dulunya Alas Roban ini sampai menuju ke arah Penarukan itu jalurnya ini dibuat di zaman-zaman Gubernur Dendels di masa-masa pemerintahan India Belanda. Dan sedangkan untuk jalur selatan untuk menuju ke Banyuwangi nanti akan melewati Alas Gumitir. Jadi di Alas Gumitir inilah nanti Giri dan rekannya yang bernama Mangsura itu mengalami pengalaman mistis. Dan Giri dan temannya itu memasuki perkampungan gaib dan banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Jadi teman-teman, ketika Mas Giri ini membagikan cerita ini sangat jujur, kami salut dengan Mas Giri. Dia bisa menulis ceritanya dengan sangat rapi dan bahasanya juga mudah dipahami. Siapapun yang baca tulisan Mas Giri pasti kebawa masuk ke dalam ceritanya. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk Mas Giri yang sudah meluangkan waktunya berbagi cerita ini. Langsung saja masuk ke ceritanya. Jadi cerita ini berawal ketika Giri itu lahir dan besar di Subang, Jawa Barat. Ketika dewasa, Giri ini menikah dengan perempuan yang asalnya dari Kebumen. Dulu ketika masa-masa sebelum Covid, Giri ini sempat kerja di sebuah pabrik kertas di daerah Karawang. Dan pada saat ramai-ramainya Covid itu, dia terpaksa harus kena arus PHK massal. Jadi waktu itu yang dirasakan Giri ini rasanya itu sakit banget. Bukan takut karena Covid, malah waktu itu dia takut nantinya dia kerja apa untuk ngasih makan anak dan istrinya. Apalagi waktu itu bertepatan dengan istri Giri ini yang lagi hamil anak keduanya. Singkatnya, setelah si Giri ini di PHK dari pabrik kertas itu, dia dan istrinya langsung memutuskan untuk pulang ke Subang, ke rumah orang tuanya Giri. Memang sebelumnya Giri dan istrinya ini tinggalnya itu di sebuah rumah kontrakan di Karawang. Dan pada saat kejadian itu mereka ini sudah punya anak, memiliki satu anak yang pertama yang perempuan itu, dan istrinya juga lagi mengandung dan usianya sudah sekitar 8 bulan. Jadi singkat cerita, karena sudah ada kerjaan lagi dan di sisi lain biaya hidup di Karawang menurut Giri itu cukup mahal lah. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk tinggal di Subang sementara waktu. Pikirnya waktu itu sambil nunggu situasi bisa terkendali lagi, paling tidak nunggu situasi kembali kondusif. Tapi menurut Giri sendiri, rumah yang ditempati Giri di Subang itu ini sebenarnya sangat sederhana sekali. Kalau Giri bisa mendeskripsikan rumah yang ditempati itu, bangunannya itu setengah bata, yang lain itu cuma triplek. Dan posisi rumahnya itu berada persis di belakang rumah orang tuanya Giri. Nah, singkatnya mereka pun akhirnya tinggal di Subang. Dan waktu terus berlalu, kira-kira sekitar 1 bulan mereka ini tinggal di sana. Mulailah
muncul-muncul percikan-percikan masalah, dan mulai terlihat di situ bahwa istri Giri ini sebenarnya tidak cocok sama ibunya Giri. Ya biasalah, kalau menurut Giri itu ini layaknya persoalan antara menantu dan mertua pada umumnya. Jadi kalau sudah merasakan ya kayak gini, Giri sendiri ini sudah ingin keluar dari sana. Jadi ya waktu itu Giri ini berpikir, siapa yang tidak ingin ngontrak dan tinggal di rumah sendiri, tidak kumpul orang tua maupun tidak kumpul mertua. Tapi ya gimana lagi, uang tabungan Giri ini juga tidak banyak. Kalaupun ada simpanan, rencananya nanti uang itu untuk jaga-jaga biaya lahiran istrinya. Jadi semakin hari semakin berjalannya waktu, lama-lama Giri ini menyadari kalau istrinya itu memang kayak sudah tidak bisa bertahan di tempat itu lagi, dan tidak bisa bertahan di rumah itu lagi. Kini sering melihat istrinya itu nangis, dan ditanya oleh Giri, istrinya bilang ternyata dia baru dengar omongan dari ibunya Giri ini yang bikin istrinya itu sakit hati. Inilah yang membuat istrinya itu nangis. Kadang-kadang kalau sudah kayak gitu, Giri ini ya cuma bisa menenangkan dan menyabarkan istrinya. Nah, selang beberapa waktu kemudian, istrinya Giri ini menyampaikan hal yang sangat serius ke Giri. Intinya waktu itu istrinya ini bilang dia ingin pulang ke Kebumen. Waktu itu jadi bingung. Di satu sisi dia tidak ingin membela ibunya, tapi di sisi lain dia juga mau istrinya ini tidak tertekan oleh ibunya sendiri. Yang ditakutkan Giri itu dia benar-benar khawatir istrinya ini kena mental dan tertekanlah batinnya. Apalagi kan waktu itu istrinya ini masih hamil tua. Kira-kira berpikir kalau nuruti istri itu juga bukan ide yang bagus. Dia membayangkan kalau istrinya ini benar-benar mau pulang ke Kebumen, otomatis mereka ini harus menempuh perjalanan sekitar 9 jam perjalanan dari Subang ke Kebumen. Dan apalagi dalam kondisi istrinya hamil, pasti berisiko. Akhirnya dari situ Giri ini mencoba membujuk lagi istrinya supaya istrinya ini mau bertahan sementara waktu. Ya minimal sampai lahiran dan bayinya keluar dan melakukan perjalanan yang jarak jauh. Dengan beberapa alasan-alasan yang seperti ini, yang kelihatan logis dan juga rayuan-rayuan dari Giri, akhirnya istrinya pun nuruti saran Giri. Nah, hari yang ditunggu itu pun tiba. Malam itu di sekitar jam dini hari, istrinya ini mulai ada kontraksi. Terus langsunglah dibawa istrinya ini ke rumah klinik seorang bidan. Untungnya rumah bidan ini tidak terlalu jauh. Dan singkatnya, alhamdulillah anak kedua mereka ini laki-laki lahir dengan selamat. Nah, bertepatan dengan hari lahirnya anaknya itu, hujan itu deras banget, dan sampai pagi hujan itu tidak berhenti-henti. Jadi sekedar informasi bahwa di daerah tempat Giri ini tinggal di Subang, mereka itu tinggal di daerah Subang Utara. Di daerah sana itu menurut Giri daerahnya cukup rendah. Jadi bisa dipastikan kalau hujannya itu deras dan durasinya itu lama hujannya, otomatis daerah itu pasti banjir. Nah, yang ditakutkan Giri ini adalah di sana itu kan ada sungai yang cukup besar. Lokasinya ada persis di belakang rumah bidan ini. Dan sungai ini sering banjir, sering meluber ke perkampungan, dan sungai itu bermuara langsung ke laut. Kalau teman-teman tahu nama sungai ini Sungai Cipunegara. Nah, waktu itu yang bisa dilakukan ini, ya dia terus berdoa semoga airnya ini tidak meluber. Nah, ternyata semakin lama air sungai ini pun tetap meluber, terjadilah banjir. Banjirnya waktu itu cukup dalam juga. Dia itu mulai bingung. Si Giri ini
gimana, apalagi di situ ada bayi yang baru lahir. Kalaupun harus ngungsi ke rumah saudara atau ke rumah teman, sudah telat. Karena mereka posisinya sudah di dalam dan di luar itu sudah banjir. Air ini sudah mulai meninggi. Singkatnya sampai 3 harian mereka ini terjebak di rumah bidan ini, di rumah klinik ini. Nah, sebenarnya selama 3 hari itu situasinya ini masih banjir, meskipun tidak sebesar hari pertama. Ya lumayanlah, cukup surut lah. Tapi belum total. Akhirnya waktu itu ayahnya Giri ini mengajak ngobrol Giri. Beliau ngajak diskusi. Intinya di situ ayahnya bilang, ini gimana nak? Mau gimana kelanjutannya? Apa mau pulang dalam posisi banjir kayak gini? Atau gimana? Karena kalau terus berdiam diri di klinik ini pasti biayanya juga mahal. Nah, dari situ Giri ini menyampaikanlah rencananya. Jadi Giri ini bilang ke ayahnya, kalau dia ingin segera membawa anak istrinya pulang ke Kebumen. Nah, mendengar hal ini awalnya ayah Giri ini menolak keras. Karena ayahnya Giri ini sebenarnya tidak mau jauh dari cucu-cucunya. Tapi setelah Giri ngasih beberapa penjelasan, akhirnya ayahnya ini pun luluh. Hatinya setelah itu Giri bersiap, dia sadar betul resiko yang harus dihadapi. Dia bawa 2 anak dan apalagi salah satu anaknya itu baru lahir menuju ke Kebumen. Dia pikirkan betul-betul beberapa resiko. Nah, singkatnya 5 hari kemudian akhirnya Giri dan keluarga ini baru bisa masuk keluar klinik. Giri dan istri dan anak-anaknya itu diantarkan oleh teman ayahnya Giri, yang sebelum temannya ayahnya ini sudah dimintai tolong oleh ayah Giri untuk mengantar Giri dan keluarganya menuju ke Kebumen pakai mobil beliau. Nah, singkatnya sampailah mereka di Kebumen. Jadi kenapa kami menceritakan cerita ini? Karena ini adalah awal mula ketika Giri ada di Kebumen. Nah, singkatnya di Kebumen ini Giri itu benar-benar memulai hidup baru. Kira-kira hampir 3 tahun Giri ini di Kebumen. Pekerjaannya pertama Giri itu saat di Kebumen, dia ini kerja di sebuah cuci mobil. Di situ ada cuci sistem mobil di Kebumen ini, dan pendapatannya yang diterima Giri bisa dikatakan cukup lah. Memang jujur selalu pas-pasan, tidak ada lebihnya. Dan seiring berjalannya waktu, di sana Giri ini dikenal dengan seorang sopir truk ekspedisi. Nah, si sopir truk ini, beliau itu langganan nyuci truknya di tempat Giri kerja sama dengan sopir truk ini, namanya Suradi. Suradi ini usianya sekitar 40 tahun lah. Giri memanggilnya itu dengan Bangsra. Bangsa ini orangnya cukup baik dan beliau tahu betul pendapatan Giri di tempat cuci mobil. Dan menurut Bangsra itu pas-pasan banget, kasihan lah. Intinya Bang Sura itu waktu itu kasihan sama Giri. Mereka sering cerita-cerita dan Bang Sura ini tahu betul bahwa Giri ini punya 2 orang anak. Apalagi ketika Bangsra itu tahu pendapatan Giri pas-pasan seperti itu, jadi punya pikiran ingin mengajak Giri itu kerja sewaktu-waktu. Nah, makanya waktu dari itu si Bangsra ini menawari kerjaan sampingan. Jadi Bang Sura bilang kalau satu waktu lagi ada muatan jaraknya yang agak jauh, Giri ini dimintain tolong untuk nemenin Bangsra. Jadi kayak semacam kernet lah gitu. Kamu menemenin aku? Giri langsung jawab iya, karena Giri pada dasarnya juga bisa nyetir. Dan menurut Giri, Bangsra ini orangnya ini suka banget. Selain itu dia itu orangnya royal, orangnya itu tidak pelit. Bangsra ini asli orang Banyumas. Beliau merantau di Bogor itu selama 20 tahun.
bawa unit bus jurusan Jakarta Bogor. Inilah sebabnya Bang Sra itu jadi fasih berbahasa Sunda. Nah, pas tahu kalau Giri ini orang Sunda, Bang Sura itu langsung mengajak ngobrol Giri pakai bahasa Sunda. Jadi semenjak Bang Sra ini mengajak Giri nemenin angkutan jarak jauhnya, mereka jadi sering jalan bareng. Pokoknya sering waktu itu diajak Bang Sra jalan, terutama kalau pas ada muatan yang jaraknya juga agak jauh. Tapi kalau jarak yang dekat, Giri ini jarang diajak. Jadi Giri ini cari pendapatannya itu di tempat cuci sistem lagi kalau tidak diajak Bang Sra. Nah, Giri sendiri mengaku dalam sebulan itu kadang dia bisa ikut Bang Sra sekitar 5-6 kali, dan dari situ pendapatan Giri berkali-kali lipat. Kalau dibandingkan sama dia kerja di cuci mobil, itu ya jauh. Nah, kira-kira waktu itu ada satu momen tidak tahu kenapa selama sekitar 3 harian di tempat cuci mobil ini sepi banget. Ya, jadi sedikit banget lah yang datang untuk nyuci. Giri ini sempat berpikir, ini kok tumben sepi. Biasanya kalau sepi itu pasti ada aja yang masuk untuk nyuci. Tapi ini seharian itu tidak ada sama sekali mobil yang nyuci. Nah, tidak lama setelah itu tiba-tiba Bang Sra ini datang ke tempat cuci mobil. Tapi beliau ini cuma pakai motor, tidak bawa truk. Truknya ternyata diparkir di garasi si Bang Sura ini. Kalau manggil Giri itu kan dengar panggilan di plesetan dari kata Sunda. Nah, Bang Sura ini dia bilang ke besok kita ada angkutan nih berangkat jam 11 siang. Ya, aku tunggu di warung biasanya. Terus Bang Sura ini nyerahin kunci truknya ke Giri. Ya bang, oke bang, besok paginya langsung ngambil truk di garasi. Itu di garasi ini sudah banyak sekali berjajar truk parkir rapi, dan pas Giri masuk ke garasi tersebut, kebetulan ada Pak Haji pemilik garasi tersebut. Si Giri bilang, Pak Haji, saya mau ambil truk di rumah Bang Sura. Dan akhirnya Pak Haji mengiyakan. Terus Pak Haji ini sempat tanya ke kalian, mau bawa angkutan karena tidak tahu. Yang dijawab, wah enggak tahu Pak, saya ini pokoknya saya disuruh Bang Sura ambil truk, terus janjian di warung biasanya. Si Giri cuma jawab seperti itu. Terus Pak Haji bilang, oh ya udah dicek dulu ya semua, jangan sampai lupa dicek dulu. Oke siap Pak Haji. Nanti setelah Giri ini ngecek semua bagian termasuk di bagian mesin, radiator, semuanya dicek, langsunglah dipanaskan. Terus kemudian di situ Giri ini sempat mikir, iya sebenarnya mau bawa angkutan apa, karena Giri ini tidak dikasih tahu sebelumnya oleh Bang Sra. Biasanya kalau mau mengangkut barang menuju ke tempat, Bang Sra ini pasti ngomong lebih dulu. Misalnya kita mau pakai angkutan beras nih, dia pasti ngomong. Tapi untuk saat itu Giri ini belum dikasih tahu oleh Bang Sra dia ngangkut sebelumnya berangkat itu. Akhirnya Giri ini berdoa lebih dulu. Akhirnya Giri ini pun jalan perjalanan sekitar 1 jam, sampailah dia di daerah Sukaraja di Banyumas. Giri langsung telepon Bang Sra. Dia bilang kalau dia sudah sampai di tempat biasa di warung itu. Lumayan lah Giri ini nunggu Bang Sra ada sekitar 30 menitan. Dan setelah menunggu sekitar setengah jam, akhirnya Bang Sra ini datang. Bang Sura ini datang sambil bawa bantal guling. Giri ini sempat heran, ini kenapa Bang Sra kok pakai bawa bantal guling. Terus pas Bang Sra ini naik tanya lagi, kamu ini mau piknik apa gimana kok bawa bantal guling? Terus di situ Bang Sra jawab, udah ntar aku jelasin, kita makan dulu. Akhirnya mereka makan. Ketika di warung itu mereka makan, dan setelah dari warung mereka langsung berangkatlah dari Sokaraja. Dan di situ Bang Sra belum ngasih tahu mereka ini mau muat apaan dan dari mana muatannya, kemana tujuannya.
Bang Sra belum ngomong, barulah di perjalanan itu beliau cerita. Katanya mereka ini akan mengangkut perabotan rumah tangga. Intinya ada orang yang mau pindah rumah. Jadi titik awal jemputan mereka itu di Purwokerto dan diangkut menuju ke Banyuwangi. Jaraknya itu lumayan. Estimasinya perjalanannya itu kira-kira sekitar 14 jam lebih. Yang dibikin Giri ini senang sekaligus dia waktu itu kaget karena ternyata ongkos uang jalan yang diterima Giri ini banyak. Menurut Giri itu banyak banget. Biasanya ongkos jalan jarak jauh itu sekitar 3 juta sampai 4 juta lah. Waktu itu mereka dapat sekitar 5 juta lebih. Nah, ini yang membuat Giri ini semakin semangat. Nah, belakangan kenapa mereka dikasih ongkos yang lebih seperti itu, ternyata ada alasan. Tapi Bang Sura ini tidak langsung cerita di awal nantinya. Bang Sura ini menceritakannya ini di akhir-akhir. Nah, jujur dengan nominal yang segitu menurut Giri ini sudah lebih dari cukup untuk bayar solar dan apapun itu cukuplah. Dan Bang Sura juga menjelaskan alasan kenapa beliau bawa bantal dan guling ini karena ternyata Bang Sura itu habis juga di rumah sakit. Anaknya Bang Sura itu lagi sakit, jadi 2 hari sebelumnya beliau ini jagain anaknya dan dia belum tidur semalaman. Dan Bang Sura ini bilang, selama perjalanan jauh aku benar-benar butuh tidur paling tidak ya untuk mengistirahatkan matalah 3-4 jam. Jadi tolonglah kamu bawa dulu mobilnya minimal sampai Jogja. Nanti kita lewat jalur selatan menuju ke Banyuwangi. Nah, memang mereka ini kalau nyupir itu selalu bergantian. Tapi baru kali itu Bang Sura ini ngucapin minta tolong, dia ingin istirahat betul. Jadi Giri ini anggapnya Bang Sura ini memang benar-benar capek dan butuh tidur. Nah, sebenarnya tidak ada masalah untuk itu. Tapi Giri ini kepikiran soal SIM-nya. Untuk cerita selanjutnya kita akan ada di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.